Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Palevi, NIM 203830201054. Saya di sini akan menjelaskan tentang ihtisan. Ihtisan di dalam bahasa Arab, ihtisan diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik atau menganggap baik atau bagus. Definisi ihtisan kalangan para ulama ahli ushul berbeda-beda sesuai dengan tujuannya masing-masing, dan kemampuan dalam menyimpulkan pengertian ihtisan di dalam kata-kata di antara pengertian tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menurut Al-Basdawi bahwa ihtisan ialah meninggalkan keharusan menggunakan kios dan berpindah kepada kios yang lebih kuat atau mentaksis kios dengan dalil yang lebih kuat dari kios tadi. Menurut An-Nasafi bahwa ihtisan ialah meninggalkan suatu kias menuju kepada suatu kias yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan kias jalli. Menurut Abu Hasan Al-Karki bahwa ihtisan ialah perpindahan seorang mujtahid dalam memberikan hukum dalam suatu masalah seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut, karena ada segi yang lebih kuat dari hukum sebelumnya hukum pertama, sehingga menyebabkan perpindahan hukum tersebut hukum pertama kepada hukum selanjutnya atau kedua. Dasar hukum ihtisan. Para ulama yang menerima ihtisan sebagai dalil hukum mereka mengembalikan dasar ihtisan kepada Al-Quran dan As-Sunnah seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika humul ulul albabi, yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran surah Az-Zumar ayat 18. Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditunjukkan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Az-Zumar. Macam-macam ihtisan dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan dua kategori, yaitu berdasarkan kekuatan pengaruh dalil. Dalam pembagian ini, pengaruh ihtisan dikaitkan dengan pengaruh kias maupun ihtisan dibagi menjadi dua. Kias dibagi atas kias jalli, pengaruhnya lemah bila dibandingkan dengan pengaruh dalil yang berlawanan dengannya, dan kias kafi yang memiliki pengaruh yang kuat atas hukum. 2. Berdasarkan dalil yang melandasi. Dari sisi ini, ihtisan dibagi menjadi 6 berdasarkan pada dalil yang melandasinya, yakni 1. Ihtisan dengan nas, 2. Ihtisan dengan ijma', 3. Ihtisan dengan 4. Ihtisan dengan kedaruratan, 5. Ihtisan dengan qiyas kafi, 6. Ihtisan dengan maslahat. Selanjutnya, kedudukan ihtisan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ihtisan merupakan salah satu dalil yang diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama. Ada yang menerima sebagai salah satu hujjah dalam penetapan hukum Islam, dan ada pula yang menolaknya. Pertama, ihtisan dapat digunakan sebagai hujjah. Pendapat ini dipegang oleh Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat ini ayat-ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 55 yang ada tadi. Kedua, ihtisan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Pendapat ini dipegangi ulama-ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah. Imam Asy-Syafi'i dalam kedua karyanya Ar-Risalah dan Al-Ummu 23 secara panjang lebar menjelaskan alasan penolakannya terhadap ihtisan. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.